Selamat datang di channel Gubuk Berita. Kisru dualisme di tubuh Partai Demokrat kini memasuki episode baru. Setelah pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa, KLB, yang diselenggarakan kubu Muldoko lantaran setelah dilakukan pemeriksaan dan asesmen belum dilengkapi sejumlah dokumen. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, kata Menkumham Yasona Laoly, seperti dilansir detik.com. Rabu, tanggal 31 Maret tahun 2021. Dokumen yang belum dilengkapi tersebut adalah mulai dari persoalan DPC, DPD, serta surat mandat untuk menghadiri KLB yang dilaksanakan di Sibolangit, Sumatera Utara tanggal 5 Maret tahun 2021 lalu. Penolakan pemerintah Pak Jokowi terhadap hasil KLB Demokrat versi Muldoko yang dilangsungkan di Sumatera Utara ini menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan selama ini terhadap Presiden Jokowi berada di balik manuver Muldoko menjadi terbantahkan secara telak. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Yasona Hamonganan Laoly menolak permohonan pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa, KLB, Partai Demokrat Deli Serdang, Medan. Pak Yasona beralasan ada argumen tentang anggaran dasar tersebut, yang disampaikan pihak KLB Deli Serdang. Kemkumham tidak berwenang menilainya karena menjadi ranah pengadilan. Tudingan bahwa Pak Jokowi di balik semua gerakan Muldoko sebenarnya bisa dipahami lantaran mantan Panglima TNI di era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan orang dalam istana yang bisa disebut sebagai tangan kanan Presiden Jokowi. Tapi para penuding itu lupa bahwa Pak Jokowi secara pribadi tak pernah mau ikut campur dalam urusan partai lain apalagi untuk melanggengkan kekuasaannya. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat versi Cikeas Andi Malarangeng sempat menuding secara implisit bahwa Pak Jokowi membiarkan Muldoko melakukan manuver untuk merebut kendali di PD. Bagi saya masa si orang lingkaran dalam presiden, bertemu setiap hari dengan presiden kira-kira mau jadi ketua umum partai kira-kira ngomong dulu enggak? Masa enggak minta izin? Masa enggak ngomong? Kalau betul itu dilakukan dan kemudian dibiarkan saya khawatir ini memang pemerintahan Pak Jokowi membiarkan kejadian semacam ini. Kata Andi Malarangeng seperti dilansir berita1.com, Sabtu, tanggal 6 Maret tahun 2021. Kemudian hal senada pun diungkapkan oleh Wasekjen PD Andi Arief yang menyebut Presiden Jokowi lembek dalam membela demokrasi. Selain dari kubu Demokrat AHY, para pengamat politik pun banyak kebakaran jenggot dengan sikap diamnya Presiden dan melakukan framing bahwa pemerintah Jokowi ada di balik semua kekisruhan di Partai Demokrat. Bahkan ada yang mengaitkan hal tersebut dengan wacana masa jabatan Presiden 3 periode. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Foxpol Center and Consulting Pangi Syarwi Caniago. Kita juga layak bertanya dan patut curiga agenda apa yang sedang didesain pemerintah. Mungkinkah amandemen UUD 1945 terutama kaitannya dengan periode jabatan presiden yang mau ditambah menjadi 3 periode? Apapun agendanya, kita layak curiga karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan kita semua, katanya. Seperti yang dilansir Republika, Senin, tanggal 8 Maret tahun 2021. Tuduhan serupa juga datang dari partai oposisi PKS yang kerap mendiskreditkan pemerintahan Jokowi tanpa dasar yang jelas. Mardani Alisera salah satu ketua DPP PKS menyebutkan bahwa Presiden Jokowi seharusnya memiliki tanggung jawab moral terkait keterlibatan Muldoko dalam mengkudeta AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Pak Jokowi punya tanggung jawab moral. Publik wajar kalau punya persepsi aksi Pak Muldoko diketahui ataupun diberi izin Pak Jokowi. Karena posisi KSP itu lingkaran dalam pemerintahan, ujar Mardani seperti dilansir knindonesia.com, Senin, tanggal 8 Maret tahun 2021. Rasanya mereka yang menuding-nuding Pak Jokowi dan pemerintahannya berada di balik manuver Muldoko ini harus meminta maaf. Jika benar pemerintah ada di balik semua drama PD ini sudah barang tentu dengan mudah mereka akan meloloskan hasil KLB Demokrat versi Muldoko. Jadi kisruh di Demokrat ini sejak awal merupakan masalah internal partai.
Sebagian pihak tidak puas dengan kepemimpinan AHY dan pemusatan kekuasaan di Demokrat terhadap klan Yudhoyono. Itu saja. Namun, karena Muldoko tiba-tiba ikut cawe-cawe karena diajak oleh mereka yang tidak puas itu akhirnya berimbas pada Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Meskipun pemerintah telah menolak hasil KLB Demokrat, saya kira kubu Muldoko tak akan tinggal diam. Besar kemungkinan mereka akan mengajukan keputusan pemerintah ini ke Pengadilan Tata Usaha Milik Negara, PT UN. Nah, jadi ini bakal ada babak tambahan waktu bagi kubu yang ditolak oleh pemerintahan Pak Jokowi untuk melakukan apa? Tentunya pilihan tepat seperti yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Yasona Hamonganan Laoli, ada ranah yang tidak bisa mereka nilai dan sebaiknya diselesaikan di ranah pengadilan. Ibarat main bola, ini adalah babak pertambahan waktu yang panjang dan tentunya menjadi tontonan menarik bagi penikmat politik. Namun yang pasti pemerintah tidak ada turut ikut campur, apalagi campur tangan, apalagi namanya ikut bermain. Tidak ada biar mereka, kubu Muldoko dan kubu AHY yang masih disokong oleh Pade alias Pak Lurah, untuk membuktikan siapa pemegang Demokrat. Begitulah kira-kira. Jadi siap-siap siapa yang menuduh Pak Jokowi ikut campur tangan. Harus gentleman untuk meminta maaf. Ayo, minta maaf kepada Pak Jokowi. Artikel ini ditulis oleh Agus Oloan di sewot.com. Jangan lupa like, komen dan subscribe.